Saudara-saudari, saya buat 11 poin. Tentu saya pikir tidak akan sampai semuanya. Judul saya sebenarnya diberikan oleh panitia, keyakinan pada Buddha adalah yang terbaik. Peganglah seumur hidup. Mungkin dicatat juga baik. Keyakinan pada Buddha adalah yang terbaik. Yang itu saja. Keyakinan pada Buddha adalah yang terbaik. Lalu, keyakinan pada Buddha adalah yang terbaik. Kalau dari panitia ada tambahannya lagi, peganglah seumur hidup. Saya ganti judul ini, tapi gantinya cuma di pikiran saya, ya. Menjadi apa? Kenapa sih harus belajar ajaran Buddha? Begitu ya? Kenapa sih harus belajar ajaran Buddha? Begitu. Ajaran Buddha, teman-teman, disebut juga dengan nama Buddha Dhamma. Ya. Sisanya tidak dicatat, tidak apa-apa. Fokus ke saya. Ya. Tadi sengaja saya suruh catat, biar otaknya fokus. Disebut Buddha Dhamma. Kadang hanya disebut Dhamma. Tapi Bante, bukankah namanya Tripitaka? Ya, nanti kita akan cerita sampai ke sana. Setelah ini, teman-teman tidak perlu mencatat. Saya cerita banyak hal yang tidak teoritis, ya. Karena tak kenal maka tak akrab. Sang Buddha lahir di Nepal, di Taman Lumbini. Lalu beliau mengajar, berjalan ke daerah India. Tapi di zaman dulu daerah itu nyambung, ya, tidak terpisah oleh negara. Negara itu adalah kesepakatan. Ngerti tidak maksudnya? Negara adalah kesepakatan, betul ya? Jadi sebelum kesepakatan negara itu terbentuk, ya daerah itu mungkin adalah daerah bebas atau kerajaan, gitu. Nah, beliau banyak mengajar di India. Apa yang menarik? Saya tetap akan menceritakan tak kenal maka tak akrab. Yang ingin saya ceritakan adalah gimana sih cara hidup para pertapa dari zaman dulu Sang Buddha sampai zaman ini. Bedanya sebeda apa? Yang pertama, saya akan mulai dari jubah. Jubah ini bahasa Pali disebut ciwara. Nggak hafal, nggak apa-apa. Nggak ada fungsinya menghafal kata ciwara, kecuali saudara pergi ke Thailand pengen belanja jubah. Betul ya? Di Thailand jubah ini namanya ciwon, dari kata ciwara. Orang Thai tidak bisa menghafal R di belakang. R di belakang jadi N, ya. R di belakang jadi N. Siapa di sini yang namanya belakangnya R? Ada satu? Siapa namanya? Apa? Roger. Bukan, ini belakang perempuan. Jennifer, ya. Oh, Jennifer masih bagus. Jennifer di Thailand jadi Jennifer. Roger jadi Rogen, ya. Ya. Lalu bahasa Thai tidak ada G, nggak ada G. G jadi K, ya. Tidak ada R di belakang. R di belakang jadi N. Lalu kalau R di tengah kadang jadi L. Ya, ini konsennya. Ini konsen karena penting ini. Ada yang mau saya sampaikan? Ada G di bahasa Thai? Gak ada. G jadi K. R di belakang jadi L. R di tengah jadi L, walaupun tidak selalu. Jadi ada biku Thai datang ke Indonesia. Beliaunya mau nanya, umat ada kira-kira berapa? Ya, atau umat ada berapa kira-kira? Jadi apa?
umat ada berapa gila-gila. Beliaunya bingung antara K dengan G, G dengan K. Karena bahasa Thai tidak ada G, R jadi L, ya. Itu guyon tapi beneran terjadi. Ya, supaya kalau dengar gila-gila berapa? Oh, kira-kira berapa? Nah, lalu di Thailand Jiwara menjadi Jiwon, ya. Jiwara menjadi Jiwon. Di zaman Sang Buddha sebenarnya kain ini adalah kain kafan. Hari ini hari apa? Jumat. Silau ulang. Gawat sudah ya, hari ini Jumat ya. Untung bukan Kamis ya. Kalau Kamis katanya lebih angker lagi. Tapi tidurnya bareng, gak apa-apa. Nah, zaman Sang Buddha ini dari kain kafan. Karena 2600 tahun yang lalu kain itu sangat mahal. Saking mahalnya ada yang disebut jalur sutra. Betul ya? Karena perdagangan kain-kain itu luar biasa. Jadi saking sulitnya mendapatkan pakaian jubah, mereka pergi ke makam, ngambil sisa kain kafannya mayat, dikumpulin. Ini beneran ya? Nggak usah dipraktekkan. Dikumpulin, terus dijahit sedikit-sedikit, disambung-sambung jadi jubah. Itu artinya di zaman Sang Buddha saya yakin jubah tidak sepanjang ini, karena nyari kain itu sulit. Zaman sekarang saya beruntungnya saya tidak usah harus pakai kain kafan. Jadi kain sudah murah sekarang. Zaman dulu jubah ini diwarnai pakai kulit pohon. Oleh karena itu warnanya seperti warna getah pohon, warna kayu. Jadi warnanya tidak konsisten. Kadang-kadang kayunya lebih tua, warnanya lebih coklat, dan tergantung jenis pohon. Bahkan warna saya dengan warna samaneran tidak konsisten, ya, beda merek, beda toko, kadang beda-beda tipis. Zaman sekarang sudah pakai gincu yang bagus. Ya, beruntung sudah tidak pakai getah pohon atau nggak pakai kulit pohon lagi. Kenapa? Luntur. Dan nanti agak lama harus dimasak lagi, agak lama harus dimasak lagi. Dulu di Thailand masih dipraktekkan. Ya, masih dipraktekkan, Pak saya nggak ngerti bagaimana, tapi dari pohon itu. Tapi harus sering dimasak lagi, dimasak lagi. Di Thailand sampai hari ini pun masih ada biku yang rajin masak jubah. Ya, supaya apa? Supaya warnanya bagus lagi. Nah, jadi zaman sekarang ini sudah diwarnai. Lalu di zaman Buddha, setelah Sang Buddha mengajar dan punya banyak murid, banyak sekali perumah tangga artinya warga, umat ya, yang ingin mensupport para pertapa yang belajar dengan Sang Buddha. Akhirnya lama-lama ada pertapa lain yang berpikir, Buddha Gautama terkenal sekali, supportnya datang dari mana-mana, bahkan Raja Bibisara, bahkan orang sangat kaya, Ibu Wisaka, Anathapindika, dan banyak lagi brahmana-brahmana besar. Lalu pertapa lain berpikir, kalau gitu kita pakai aja jubah mirip-mirip dengan murid pertapa Gautama. Jadi kalau pindah patah gampang dapat makanan. Mulailah mereka juga tiru. Lalu Sang Buddha melihat, loh kok ada orang mirip-mirip murid saya tapi bukan murid saya. Lalu Sang Buddha membuat satu tambahan agar bisa membedakan yang mana muridnya yang mana bukan. Yaitu jubah ini ditambahin garis-garis sawah. Ya, ini rahasianya ya. Rahasianya. Garis-garis sawah. Jadi di zaman Sang Buddha ada biku datang, lihat ada garis-garisnya enggak? Gak ada garis-garisnya. Ini bukan mahasiswa Prasmo ini. Penyusup ya, kecuali daftarnya berbeda, itu Hanson ya. Bukan Prasmo toh? Oh, Hanson yang itu, sorry ya. Kelihatan mirip ya. Tapi dia sudah daftar ke saya tadi. Bante, saya bukan Prasmo. Nah, sudah daftar. Nah, ini ada garis-garisnya. Baik, yang menarik lagi, kita berpindah. Kalau bahas jubah kelamaan bosan, kita berpindah. Saya nyari bowl. Kadang-kadang di sini ada bowl di atap, tapi di sini enggak ada. Pernah lihat biku makan dengan bowl? Setiap pagi, setiap siang ya. Menarik sekali. Jadi
Sang Buddha di zamannya itu makan benar-benar dengan bowl. Oh, saya nggak usah dikasih bowl. Udah nggak boleh makan? Baik, anumodana ya, terima kasih. Lalu setiap pagi beliau menggunakan bowl terbuat dari tanah liat, tidak dari stainless steel, ya, dari tanah liat. Beliau berjalan, dan umat perumah tangga di zaman India dulu mendukung para pertapa dengan memberikan makanan. Tidak harus makanan spesial. Di rumah masak apa, itu yang diberikan. Jadi tidak membebani warga. Kalau pagi-pagi masaknya daun ubi, kasih daun ubi. Di rumah ada tahu, kasih tahu. Contoh ya. Lalu kadang-kadang satu warga cuma ngasih 1 sendok, tapi tidak apa-apa, jalan lagi ke rumah kedua, dapat 1 sendok, sampai dirasa sudah cukup, berhenti, boleh makan di tempat yang sepi atau kembali ke wihara. Itu namanya pindapata, ya, mengharapkan dana dari umat yang memberikan makanan. Pindapata ini praktek yang sangat luar biasa. Yang pertama, biku belajar sederhana. Sebagai biku kami tidak boleh request makanan. Itu rules-nya. Belajar mengurangi keserakahan. Dan itu baik sekali. Beneran baik sekali. Tidak percaya? Setiap kali Anda mau makan malam mikirnya berapa menit? Betul ya? Kadang habis setengah jam. Kalau yang pacaran berantem dulu. Makan aja repot. Hidup saya bahagia, ya. Kalau panitia masak mie, saya makan mie. Masak bubur, saya makan bubur, ya. Tidak masak, saya tidak makan, ya. Besok tidak masak lagi, tidak makan lagi. 3 hari tidak masak, saya pulang. Pulang saya pusingkan, ya. Di sini nggak bisa makan, gimana? Pulang saya. Jadi biku belajar sederhana. Kemudian makanannya kadang dicampur supaya jadi tidak enak, ya, tapi tidak wajib. Ada biku yang sebelum makan dia aduk-aduk dulu. Jadi kalau satu ketika ketemu biku sebelum makan dia aduk-aduk dulu, dia bukan main-mainin makanan, supaya rasanya itu tidak dominan. Kalau yang tidak terbiasa tidak bisa makan. Ada samanera, ya, samanera itu novice monk sebelum jadi monk. Bedanya jumlah rules, ya. Ada samanera dulu semangat sekali belajar, menjadi samanera baru beberapa hari dapat dana makan. Wah, dia semangat sekali. Ada mie, nasi, capcay, kari, es krim, coklat. Aduh, dengan penuh semangat. Habis itu makan. Wah, strict. Habis itu sakit perut. Besoknya tobat, tidak berani lagi nyampur, ya. Ya, kalau tidak terbiasa sebenarnya tidak logika sakit perut. Karena kan makanan itu semuanya bersih. Tapi pikiran kita belum tentu sanggup, ya, untuk makan makanan yang kecampur-kecampur itu. Harus terbiasa. Baik. Selanjutnya, kadang-kadang di negara yang sulit bisa nggak dapat makanan atau dapat sedikit. Kalau nggak dapat bagaimana? Bersabar. Beneran kalau nggak dapat makanan sehari itu, ya nggak makan. Beneran, ya. Tapi biku biasanya sanggup bertahan. Saya pernah puasa tidak makan 3 hari karena mau sendiri. Bukan wihara, tidak masakin saya makan, ya, mau sendiri supaya sehat. Tapi bisa juga bertahan, ya. Jadi kalau tidak dapat makanan bagaimana? Besok mungkin pindah patah di tempat lain, karena tahu tempat ini tidak ada yang berdana makan. Nah, itu belajar, benar-benar belajar untuk menahan nafsu dan mengurangi keserakahan. Yang ini menarik, fokus ya. Berkat cara makan seperti ini, ajaran Buddha berkembang. Loh, apa hubungannya Bante? Kalau cara makan biku ribet, biku tidak bisa mengembara. Betul ya? Tapi hanya bermodalkan bowl ini, biku bisa pergi kemana saja dan tetap mendapatkan makanan. Karena orang bisa mensupport. Oleh karena itu di zaman Sang Buddha tidak membuat peraturan biku harus makan vegetarian. Tetapi apapun daging yang dimakan harus melalui 3 syarat. Bahasa Mandarinnya disebut sanjiro. 3 syarat ini apa? 1, tidak boleh melihat makhluk itu dibunuh untuk kita.
Yang kedua, tidak boleh mendengar makhluk itu dibunuh untuk kita. Yang ketiga, tidak boleh curiga makhluk itu dibunuh untuk kita. Artinya kalau kita datang, itu benar-benar sudah jadi benda mati. Kematiannya bukan karena kita. Contoh, Anda pergi ke rumah makan Padang, rendangnya sudah jadi. Anda beli hari itu pun atau tidak beli hari itu, apakah sapi itu bisa Anda selamatkan? Tidak. Kita datang, dia sudah rendang. Yang itu tidak ada karma buruk. Saya tahu, saya menjelaskan hal ini masih akan ada beberapa orang yang punya pertanyaan banyak di kepalanya. Tapi kita skip, saya tidak bahas itu dulu. Bahas mengenai hal ini saya bisa habis 30-40 menit. Jadi kita skip aja. Ya, bagi yang ingin vegetarian bagus, karena itu sehat. Tetapi saya cuma cerita bagaimana zaman Sang Buddha para biku makan. Karena para biku tidak pilih-pilih, diberikan apa saja mereka bisa makan. Dengan bermodalkan bowl bisa mengembara. Kalau misalkan dipaksa tidak boleh ada sedikit pun daging, sulitnya begini. Orang pertama nasi vegetarian, kan pergi ke rumah kedua nasi vegetarian, rumah ke-8 kari ayam. Maka ini semua nggak bisa dimakan, betul ya? Ya, tapi kalau tidak melewati 3 syarat tadi, bikunya akan menolak. Maaf ya, saya nggak boleh makan. Contoh, syarat ketiga apa? Tidak boleh curiga. Contoh ya, saya diundang saudara Erik ke Pekanbaru. Bantai laiwai cu pada gitu. Ada translate-nya, jangan khawatir ya. Bantai datang ke rumah saya datang. Begitu saya datang, saya lihat ada ayam 2 ekor diikat depan rumah. Begitu ya. Saya lihat, oh dia senang pelihara ayam juga. Mungkin ayam hias, begitu ya. Masuk saya ke rumah, wah papa mamanya datang, tanya dharma. Setelah tanya dharma 1,5 jam, mamanya berangkat. Bante, saya masak dulu, gitu ya. Dapurnya di tempat lain. Ada rumah yang dapurnya beda. Pergilah mamanya, ngobrol sama Erik, sama papanya dan sebagainya. Sudah jam 11, Bante saatnya makan. Begitu saya keluar, nocak ke 2 ekor ayamnya hilang. Ini 2 ekor ayamnya hilang nih. Saya harus mikir, ayamnya kemana ya? Boleh saya curiga kalau ayamnya sudah dipotong? Belum, sabar dulu ya. Begitu saya masuk ke dapur ruang makan, Bante, menu hari ini ayam goreng. Masih panas, Bante. Aduh, saya sudah meta ini. Aduh, ayamnya 2 ekor tadi kemana ya? Mau nanya nggak berani. Sungkan ya di rumahnya orang ya. Mau nanya nggak berani. Ayam itu tidak saya makan. Saya skip. Bante, ayamnya nggak dimakan? Ya, nggak apa-apa. Bante, ayamnya dimakan, Bante? Nggak apa-apa, gitu ya. Nggak apa-apa sampai pulang. Ya, nggak apa-apa. Begitu sudah jam 12, ayamnya Bante? Sudah jam 12. Selamat saya. Ya, jadi itu syaratnya. Nah, ada baiknya dengan mengetahui bahwa umat tidak perlu membunuh untuk para biku. Lain kali kan umatnya belajar, kenapa tidak mau makan ayamnya? Oh, beliaunya kalau makan walaupun daging ada 3 syarat. Jadi lain hari umat itu belajar juga tidak membunuh. Kalau mau masak ayam, pergi ke pasar yang ayamnya sudah mati. Baik, lanjut. Dengan cara makan begitu, murid-murid Sang Buddha menyebar. Betul ya? Naik ke atas. Dari India naik ke atas itu Tiongkok, Korea, Jepang, turun ke bawah, Myanmar, Laos, Kamboja, Thailand, masuk Indonesia. Indonesia dulu adalah kerajaan-kerajaan Buddhis yang maha hebat, Sriwijaya. Betul ya? Kalau orang mau belajar ke India, takut tidak lulus, belajar dulu di Sriwijaya. Yang sangat terkenal itu ada bisu Icing ya. Nah, siapa yang lulus ujian sejarah? Lupa berarti nyontek ya. Icing, ada itu dulu di buku sejarah kelas saya. Kalau kelas saudara saya tidak tahu. Kadang buku bisa berubah. Kesini dulu. Dari Indonesia turun ke bawah. Ada apa di bawah Indonesia? Australia sekarang Buddhis berkembang sangat pesat. Terutama di Perth. Karena ada acan gram. Naik 100 kali lipat jumlah umat Buddha. Seriously. Kok bisa 100 kali lipat Bante?
dari 0,1% jadi 10%. Berapa itu? 100 ya? Ya mulainya sedikit. Kalau awalnya datang cuma 2 orang, sekarang jadi 50, saya juga bisa ngeklaim ya. Naik berapa persen? 5%. Lebih. 5. Mana? 2.500 berarti. Bisnis matematik mana? Ya, nanti divisi bisnis matematik hitung ya. Baik, agama Buddha berkembang. Pertanyaannya. Ini seru ya. Bante, kalau pas mengembara, kenapa mengembara? Karena Sang Buddha mengatakan, oh para biku, janganlah jalan berdua. Apabila bertemu persimpangan, jalanlah sendiri-sendiri. Menyebarlah demi kasih sayang kepada semua makhluk. Karena kalau manusia sudah belajar dharma, hidupnya menjadi baik, hidupnya menjadi bahagia, manfaatnya luar biasa besar. Para biku menyebar. Nah pertanyaannya ini kuis tidak berhadiah. Bagaimana kalau sebagai biku Pindapata masuk ke daerah baru belum ada Buddhisnya? Ngerti ya? Pindapata siapa yang kasih? Betul ya? Ini ada real case-nya. Beliaunya sudah meninggal. Namanya Bante Damaudo Mahatera, biku Malaysia, sudah meninggal. Beliau tinggal di Thailand 9 tahun di Wat Pa Nanachat, tempatnya Achan Cha. Nggak kenal nggak apa-apa ya. Kalau nggak kenal lewat aja. Namanya Wat Pa Nanachat. Kalau diterjemahkan, Wat itu wihara, Pa itu hutan, Nanachat artinya internasional. Wihara hutan internasional. Kalau mau belajar di sana hanya boleh orang luar negeri. Ya. Jadi kalau saya mau belajar di sana boleh, saya paspor Indonesia. Tapi beliau gurunya itu buat lagi satu wihara hanya untuk orang Thai. Kalau saya masuk masih bisa, saya ngomong bahasa Thai aja. Nah, bisa masuk ke tempat. Nah, 9 tahun beliau belajar di Wat Pa Nanachat. Beliau memutuskan saya mau pulang ke Malaysia, mengajarkan dharma di Malaysia. Tapi saat itu tidak ada yang paham biku Theravada. Nah, aliran saya namanya Theravada. Nanti kita cerita mengenai aliran. Saat ini skip aja dulu. Jadi beliau pulang ke Malaysia ya dengan jubah seperti warna ini. Jubah yang paling mirip dengan jubah Sang Buddha, mengikuti tradisi kuno. Beliau pulang ke Malaysia. Tidak ada wihara. Karena di Malaysia saat itu yang berkembang adalah kelenteng seperti di Indonesia. Kita sebut kelenteng, tapi direkam, gak jadi ngomong. Kalau di masyarakat, bukan saya ya. Nah, ganti dulu bahasanya. Kalau di masyarakat mereka mengatakan cung cung cep. Tahu cung cung cep? Cung cung cep. Kata masyarakat. Saya cuma mengulang karena direkam supaya aman ya. Cung cep. Artinya ada Sang Buddha, ada Rupang Arca. Rupang artinya arca. Ada Arca Buddha, tapi nggak ada yang ngerti dharma. Jalan mulia berunsur 8 nggak ngerti, hukum kama wipaka nggak ngerti ya. Itu disebut cung cung cep. Nah di Malaysia yang berkembang cung cung cep dengan Mahayana. Beliau pulang ke Malaysia, tinggal di daerah namanya Perak. Ada yang pernah ke Perak? Belum ya, sama saya juga belum. Begitu beliau pulang, beliau tinggal di Goa, beneran Goa. Kita cerita bagian yang penting. Besoknya beliau mau makan, beliau bawa bowl. Bowlnya lebih besar, seperti yang di bawah. Ya, bawa bowl, pergi ke pasar. Tahu enggak, kalau Pindapata seorang biku tidak boleh ngomong sepatah kata pun. Itu peraturan dari Sang Buddha. Ada alasannya, ya, tapi saya skip aja. Jadi beliau dari Goa pergi ke pasar, jalan, tidak ngomong apa-apa. Setelah jalan, nggak ada yang ngasih. Jalan, nggak ada yang ngasih. Balik lagi, nggak ada yang ngasih. Nah, gimana ini? Ancoaho. Gimana? Ya, gimana itu artinya Ancoaho ya. Nah, daerah Perak itu juga pakai Hokkien. Daerah Perak itu dekat dengan Penang. Ya, Bante Damaudo ceramah pakai 4 bahasa: Inggris, Mandarin, Penang, dan Konghucu.
Lalu nggak ada yang ngasih makanan. Apa solusinya? Ada diajarkan dalam winaya cara kalau tidak dapat makanan. Tapi agak sulit ya. Beliau harus berdiri di depan rumah warga dan tidak mau pergi. Ya, diam aja. Ya, ini namanya hard work never betrayed. Tidak mau pergi, diam aja. Lalu beliau berdiri di depan orang jualan makanan. Katakanlah kalau di Malaysia nasi lemak, ya, berdiri depan toko nasi lemak, berdiri. Ya tahu nggak orangnya bilang apa? Itu siapa itu? Jangan-jangan suku primitif dari hutan. Biar aja, dia omongin apa biar aja. Pokoknya nunggu. Kasih uang. Mungkin dia mau uang, begitu ya? Ya, kalau Anda nggak kenal saya berdiri depan rumah Anda begini, Anda kasih apa? Nah, kasih goceng ya. Kasih goceng itu. Lalu apa yang beliau lakukan? Bowl itu kan ada tutupnya. Begitu orangnya mau memberi uang, beliau nggak mau terima, diam aja. Karena ada tutupnya nggak bisa dimasukin. Orangnya balik, dia nggak mau uang. Kan nggak mau uang, mau apa? Dia berdiri depan itu mau apa? Jangan-jangan orang gila. Hard work never betrayed. Apapun yang diucapkan biar aja. Berdiri di depan toko itu, orang jualan makanan. Akhirnya ada yang kreatif. Dia mungkin mau kue. Datanglah bawa kue. Begitu yang bawa kue mendekat, buka bol. Iya, dia bawa kue, katanya. Kasihlah kue, tutup. Begitu dapat kue, jalan ke toko sebelah. Baru dapat kue satu toh. Nah, jalan ke sebelah, orang jualan kue tiaw. Berhenti lagi, diam lagi. Tapi hari ini sudah ada dewa yang membantu. Yang jual nasi lemak, dia mau kue. Itu dewa itu ya. Dia mau kue, kasih kue. Jalan ke satu pasar, dapat kue semua. Beliau pulang ke goa. Dan di goa itu nggak ada air. Jadi di goa tidak ada air. Beliau cari entah drigen atau kaleng atau apa nggak tahu, nampung air tetesan goa. Lalu beruntung ada kakek-kakek yang baik sekali. Padahal dia juga nggak kenal, ini orang Sopo nggak kenal. Dia bilang begini, jangan minum air itu, ada mineral-mineralnya, nanti ginjalmu rusak. Kakek itu setiap hari bawakan air satu drigen. Orang tidak dikenal. Itu karena biasanya seorang biku itu membawa karma baik yang sangat besar. Ini saya tidak bohong. Karena saya sudah menjadi biku 9 tahun. Kadang-kadang apa yang saya pikirkan datang. Dan kadang-kadang barangnya aneh. Kayak nggak mungkin ada yang berdana itu ketika saya perlu. Beneran. Paginya saya mikir, aduh lupa bawa flash disk, nanti mau ngajar Dhammakas. Siang ada yang dana flash disk. Siapa yang kepikiran dana flash disk? Amazing ya. Nah ini, nah kakek itu tiap hari datang bawain air satu drigen. Nah beliau setiap hari pindah patah. Lewatlah sekitar 10 hari atau seminggu. Setiap hari makan kue. Ya. Tata jiko ya. Ya, setiap hari makan kue. Lalu beruntung. Setelah 10 hari atau sekitar seminggu, ada orang pasar yang penasaran. Ini orang siapa? Pakaiannya aneh, ya, pelontos ya. Pelontos itu bahasa sopannya untuk gundul ya. Pelontos, kurang kerjaan dan penuh penasaran, naiklah dia ke goa. Ketemu Bante itu, Bante Damaudo Matera. Dia tanya, Bante, ini nggak ngerti Bante loh? Ya. Sama kalau saya di Wihara Mendut, saya tinggal di Wihara Mendut di Magelang. Kalau Anda jalan-jalan ke Borobudur, jangan lupa mampir Wihara Mendut. Ya, kalau nanti Club School mau tour, cek saya. Janjian waktu. Saya sering keluar kota. Ya, nanti saya bawa keliling-keliling jalan-jalan. Mau nginap juga boleh kalau saya dapat izin dari Bante Panyawaru.
Jadi hemat, tidak usah keluar uang penginapan, ya. Tidak janji. Janji adalah utang. I try my best. Lalu orang ini penasaran. Nah, sama seperti kalau saya di Mendut. Kadang-kadang ada orang yang bukan Buddhis datang ke wihara ketemu saya. Manggilnya bukan Bante, manggilnya Pak Biksu. Ya, Pak Biksu. Saya pernah dipanggil Pak Biksu. Saya pernah dipanggil Biksu. Pernah dipanggil Pak. Nggak heran kan? Tapi pernah saya dipanggil satu hal. Naik pangkat saya. Saya dipanggil Buddha. Buddha, selamat sore. Gimana ya? Saya mau bilang saya bukan Buddha. Kita agama Buddha, no? Dia nggak ngerti. Buddha, selamat sore. Selamat sore, Pak. Saya bingung mau ngasih tahu juga, dia nggak ngerti, betul ya? Saya diam aja. Buddha, selamat sore. Selamat sore. Akhir-akhir ini ada yang manggil saya. 9 tahun saya jadi biku, baru pertama kali ada yang manggil ini, Mas Bante. Nama saya berubah-ubah terus ya. Lalu ini orang datanglah ke goa, nyari beliaunya, cerita, kamu sebenarnya siapa? Dari mana? Kenapa di sini? Kenapa setiap hari harus turun ke pasar? Dia cerita, saya adalah murid Sang Buddha yang benar-benar pergi ke Thailand belajar kitab suci agama Buddha. Karena di Malaysia saat ini kebanyakan orang sudah lupa dengan kitab suci. Cerita panjang, kenapa hidup saya seperti ini, kenapa saya potong rambut saya untuk meninggalkan kemelekatan terhadap tubuh fisik, ya. Kenapa pakaiannya sederhana supaya tidak melekat, jadi nggak usah bagus begitu. Yang ada cuma ini aja. Cerita panjang. Wah, orangnya senang sekali. Dia tidak menyangka, karena orang semua berpikir pasti biksu ini orang aneh, betul ya? Anda tahu tidak Bante Damaudo itu siapa? Electrician engineer. Ya, gimana pronounce-nya yang bagus? Beliau insinyur listrik yang kerja dengan pemerintah, orangnya pinter banget. Kalau saya dengar ceramah beliau kadang-kadang bahas fisika kuantum. Ya, saya ngerti fisika kuantum itu bukan dari fisikawan, tapi dari Bante Damaudo Mahera. For real. Beliau jelaskan atom, neutron, proton, elektron, quarks. Saya ngerti Big Bang dari beliau. Iya, eon dalam bahasa Inggris, betul ya? Karena beliau menjelaskan kalpa, bagaimana the universe expanding and contracting. Belajar dari beliau, orang sangat pintar. Tapi kalau kita ketemu di pasar orang aneh yang begini, gak ada yang nyangka kalau dia orang sepintar itu. Wah, selesai cerita orangnya senang sekali. Akhirnya orangnya mau pulang. Begitu mau pulang, Bantenya bilang, sebentar, jangan balik dulu. Kalau saya pindah patah, gak usah ngasih kue terus. Ya, tiap hari makan kue diabetes ya. Gampang aja, jualnya apa, nasinya apa. Jadi tidak membebani, betul ya? Kalau jual nasi lemak, kasih nasi sedikit. Jual kue tiaw, kasih kue tiaw sedikit. Besok beliau pindah patah. Hancak kue tiaw ya. Udah dapat kue tiaw ya, dapat kue tiaw, dapat nasi lemak. Kalau tiap hari makan kue 10 tahun, tidak ngerti lagi. Agama Buddha berkembang. Ya, saudara-saudari, itulah cerita bagaimana Dhamma menyebar. Sekarang bagian yang agak mendalam. Gak boleh ngantuk ya. Lihat jam dulu. Setengah jam lagi. Baru 2 poin ya. Yang ketiga. Tapi Bante, karena saya dengar pertanyaan ini dari saudara Ongki mungkin ya, kalau saya tidak salah. Tapi Bante, kenapa saat ini agama Buddha punya banyak aliran? Betul ya? Saya juga mengaku sebagai Theravada. Thera artinya tua, Wada artinya aliran, aliran sesepuh, aliran tua. Nah, jadi begini, sebenarnya
Sang Buddha tidak pernah menciptakan aliran, betul ya? Sang Buddha hanya mengajarkan Buddha Dharma, kemudian ajaran Buddha berkembang, menyebar ke berbagai daerah. Satu hal yang penting adalah setiap daerah itu sudah punya dua hal. Sudah punya berapa hal? Dua hal. Ini hafal ya. Satu, budaya setempat, betul? Yang kedua, agama setempat. Ini adalah realnya. Setiap daerah sudah punya agama setempat. Agama Buddha selalu fleksibel, tidak memaksakan kehendak. Oleh karena itu ketika ajaran Buddha masuk ke satu daerah, dia akan melebur bersama dengan apa yang sudah ada di sana. Contoh, di Tibet sebelum agama Buddha masuk sudah ada agama Tantra dan agama Bon. Jadi ketika agama Buddha masuk, jadi tercampur antara agama Tantra, agama Bon dan agama Buddha. Kita sebut Tantrayana. Kemudian agama Buddha masuk ke Tiongkok. Di Tiongkok sudah ada dua ajaran yang terkenal. Ajaran apa ini? Dan Konfusius. Jadi sudah ada Taoisme dan Confucianism. Ya. Ketika ajaran Buddha masuk, bercampur. Sehingga karena agama setempat, ajarannya sedikit berubah dari waktu ke waktu. Agama Buddha jaraknya sampai hari ini 2600 tahun. Jangankan 2600 tahun. Kalau kita main itu loh, tek-tekan ya. Pesannya panjang. Dari sini, tolong ke pasar beli ikan wortel dan kentang 2 kilo. Minta potongan harga 20%. Harus agak panjang. Ini saya ngomong sendiri, saya lupa ya. Pesannya jalan, ngerti ya? Kayak permainan jalan, pesan jalan itu. Sampai situ, tolong pergi ke pasar, tangkaplah monyet. Tidak percaya nanti play the game. Jalan, pesannya berubah. Tapi beruntung ajaran Buddha tidak sefatal itu. Para biku berjuang menghafal semua ajaran Sang Buddha yang kita sebut sebagai sutta, khotbah Sang Buddha. Dihafal. Dan zaman dulu belum ada buku. Sebenarnya sudah ada, tapi belum digunakan. Jadi acara itu benar-benar dihafal. Tapi bagaimanapun, masuk ke daerah baru berubah sedikit. Karena kita cerita ribuan tahun. Lalu, saya beri satu contoh. Karena culture, bentuknya bisa berubah. Contoh, di Tiongkok, raja itu ganti-gantian. Kadang rajanya Buddhism, kadang rajanya Taoism. Raja Buddhis yang sangat terkenal namanya Liang Wuti. Ada yang pernah mendengar? Ada ya? Yang Liang Wuti. Ada yang marga Liang? Saya sendiri. Saya sudah tanya Bante Kitayanyo, biku yang paling jago Mandarin di tempat saya, organisasi kita ya, Sangga Theravada Indonesia. Bante, marga saya nulisnya gini. Ini dengan Raja Liang Wuti marganya sama enggak? Beliau lihat, sama, wah bangga sedikit. Tapi kadang-kadang rajanya itu tahu. Dulu sebelum jadi biku, saya pernah ke Chentu. Lalu ada tempat sembayangnya tahu. Wah, 3 gunung kalau saya tidak salah. Ya. Ada yang pernah ke Chentu, nggak pernah masukkan ke wishlist ya. Lihat panda, lihat kolam itu Chiu Sai Po ya. Lihat itu Buddha raksasa, lalu museum. Nah, sudah lama sekali saya ke sana, exchange student waktu itu, tapi cuma sebentar, cuma sebulan. Nah, tadi saya bahas apa? Liang Wuti ya, karena buruk saya ya, nyocok-nyocokin, langsung jadi lupa. Kadang-kadang rajanya tahu. Jadi saya ke sana, wah wiharanya besar-besar, 3 gunung itu wiharanya banyak sekali, katanya itu dulu tempat sembahyangnya raja. Baik. Satu ketika rajanya itu Buddhis. Lalu dia sangat respect kepada para biku. Sama seperti hari ini di Thailand, rajanya Buddhis. Raja sangat respect kepada biku. Kalau raja datang ke wihara, semua warga harus duduk di tanah. Yang boleh duduk di kursi hanya biku.
semua warga tidak boleh mengangkat kepala. Jadi kalau raja datang semuanya nunduk. Saya pernah menyaksikan live. Kalau saudara-saudara mungkin menyaksikan itu di TV-TV, betul ya? Raja datang begitu. Tapi kalau di Thailand saya pernah menyaksikan live. Kenapa tiba-tiba mau direkam? Saya pas cerita Raja Thailand. Jadi saya nggak berani masuk Thailand. Di Thailand tidak boleh menghina raja, ada pasal. Kalau nggak salah pasal 303 atau berapa? 15 tahun penjara. Real. Dan Anda bahkan akan ketakutan kalau Anda hanya masuk 3 tahun penjara. Kenapa? Biasanya yang menghina raja dihukum misalkan 3 tahun penjara. Di dalam penjara banyak sekali orang yang sangat cinta dengan raja, dan dia mungkin akan dipukul sampai mati. Ya, kalau ke Thailand jangan cerita raja. Jadi waktu saya di Thailand kadang-kadang saya pengen nanya, saya tanya raja di sini gimana. Murid saya kalau mau menjawab dia lihat kiri kanan dulu. Terus pernah saya guyoni. Kalau tiba-tiba ditangkap polisi, saya langsung pura-pura nggak bisa bahasa Thailand gitu ya. Orang luar negeri ya. Nah begini. Lalu ketika raja itu adalah raja Buddhis, sangat respect kepada biku. Permintaan pertama adalah beliau tidak ingin biku pindah patah. Kenapa? Malu. Beliau merasa masa guru saya ngemis makanan di jalan, betul ya? Sebagai gurunya raja loh. Bagaimana gurunya raja itu minta makanan di jalan? Lalu pada saat itu pindah patah ditiadakan. Lalu pakaian yang dulu sederhana sekali, raja juga menganggap bagaimana guru saya berpakaian sebegitu sederhana? Tidak boleh. Guru saya harus punya pakaian yang pantas. Makanya pernah lihat biksu Shaolin yang senior dijahit ada pola sawahnya, betul? Lalu pola sawah itu dibuat dari benang emas, dan jubahnya bagus sekali. Jadi itu bagaimana culture mengubah sebuah ajaran, karena perintah raja itu mutlak. Nah setelah tidak boleh pindah patah, para biku mau tidak mau bercocok tanam sendiri. Jadi oleh karena itu biasanya para biku di Tiongkok itu bercocok tanam sendiri, masak sendiri, karena tidak boleh pindah patah. Ya, dan karena tidak boleh pindah patah, masak sendiri, tanam sendiri, tidak boleh membunuh hewan, yang makannya vegetarian, ya, tradisional. Nah, itu cerita mengenai bagaimana kadang-kadang ajaran itu berubah sedikit. Yang ingin saya sampaikan apa? Yang ingin saya sampaikan itu begini. Saya pribadi tidak pernah melihat ajaran mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau Anda berpikir, oh ajaran saya lebih benar, ajaran mereka kurang benar, itu juga nanti menjadi kotoran batin. Ya, kita kalau bertemu umat Buddha dari aliran apa saja kita bahagia, karena satu saudara, satu guru. Guru kita adalah Sang Buddha. Jangan cari perbedaan, kecuali hanya nyari pengalaman. Kalau tempatmu sembahyang gimana? Kalau di Tantrayana sembahyang gimana? Hari ini saya sebagai Bhikkhu Theravada, altar Tantrayana. Kita memberi respect dengan sempurna. Kenapa? Karena guru kita sama, betul ya? Gurunya adalah Sang Buddha. Yang berbeda nanti culture, kebiasaan-kebiasaan, karena itu sudah ribuan tahun. Tetapi bagaimanapun harus ada standarnya. Karena nanti kalau tidak, bagaimana kalau muncul ajaran Buddha yang sebenarnya sesat, tidak sesuai dengan Sang Buddha yang sebenar-benarnya, tapi dia juga meminta agar kami juga ajaran Buddha. Oleh karena itu, kuis tidak berhadiah, supaya tidak ngantuk. Ya. Kuis tidak berhadiah. Apa standar bahwa ajaran itu disebut ajaran Buddha? 3 kata. Apa? Betul ya. Kuis tidak berhadiah. Panitia siap-siapkan hadiah. Dikatakan ajaran Sang Buddha harus berlandaskan Buddha, Dhamma, Sangha. Tidak boleh pergi dari 3 itu. Karena guru kita adalah Sang Tirakana. Di dalam ajaran Theravada ada Buddha, Dhamma, Sangha?
Ada kita baca Parita Pali bersama, betul ya? Di Mahayana ada Buddha Dhammasangga, di Tantrayana ada Buddha Dhammasangga. Jadi ketika bertemu teman yang berbeda aliran, ingat guru kita sama, Buddha Dhammasangga. Kalau cara sembahyang, cara praktek beda-beda sedikit. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada, saya tanya sendiri, jawab sendiri. 15 menit lagi ya. Belum ngantuk toh? Belum ya. Cerita lucu sudah, belajar teori sudah ya. Belajar teori agak berat ya. Nah, boleh saudara Ongki namanya betul ya? Ongki ya. Ya, silahkan. Bante, mau tanya, emang benar ya? Ini sebenarnya nggak tahu ya, ini ada Buddha atau muncul atau aku bingung ya. Itu yang kalau kami yang menanggapi, yang ceritanya katanya apa kalau kami saya sebenarnya di kami, itu benar nggak? Tidak, saya loading dulu ya. Jadi ajaran Sang Buddha itu kita pelajari dari kitab suci yang disebut Tripitaka. Tripitaka artinya 3 keranjang ya. Jadi pertanyaan tadi, apakah benar mengenai kisah ayahnya Dewi Kuan Im terlahir sebagai sapi? Oleh karena itu kita menghindari itu. Jawaban saya adalah itu tidak tertuang di dalam Tripitaka ya. Jadi bisa jadi itu berkembang dari legenda rakyat. Sebenarnya kisah-kisah ajaran Sang Buddha kadang-kadang juga yang kita dengar sehari-hari itu tidak semua dari Tripitaka. Kadang-kadang itu adalah legenda rakyat ya. Legenda rakyat itu maksudnya apa? Misalkan di India agama Buddha berkembang, dari waktu ke waktu muncul cerita-cerita baru. Masuk agama Buddha ke Indonesia, muncul cerita-cerita baru yang diungkapkan oleh rakyat ya, disebut legenda rakyat. Nah, sejauh yang saya baca di Tripitaka tidak ada informasi itu ya. Dan buku-buku akademik saya juga tidak pernah membaca yang itu ya. Mungkin saya yang kurang bahan, tapi ya jawaban saya itu tidak tertuang di dalam Tripitaka ya. Tapi Bante, benar atau tidak benar Bante? Nah, kalau saya ditodong seperti itu, jawaban saya ngerti maksudnya? Zaman sekarang semua direkam. Menjawab itu tidak boleh membuat orang sakit hati ya. Itu adalah kepercayaannya orang. Ada orang yang sangat memuja Dewi Kuan Im dan sudah menjadi figur utama dalam hidupnya. Jadi saya hanya bisa menjawab bahwa itu tidak ada dalam Tripitaka Pali ya. Nah ya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, makasih pertanyaannya ya. Ini saudara siapa? Lupa namanya? Willy ya, silahkan. Saya mau tanya ya. Jadi kan saya pernah baca, kalau nggak salah satu perbedaan Mahayana sama Theravada itu kan, kalau di Mahayana itu ada bodhisattva itu. Jadi Theravada itu gimana? Baik. Di Theravada, bodhisatta itu artinya calon Buddha. Calon Buddha itu adalah penerjemahan atau definisi bodhisatta yang paling pas dalam Theravada. Kalau dalam Mahayana, bodhisatta itu diterjemahkan sebagai orang yang bercita-cita mencapai kebuddhaan. Siapapun boleh bercita-cita ya, dan kalau mereka sudah bercita-cita dan mulai berjuang ingin menjadi Buddha, bisa dikatakan bodhisatta atau bodhisattva. Bodhisatta bahasa Pali, bodhisattva bahasa Sanskerta. Oleh karena itu, bodhisatta atau bodhisattva dalam Mahayana itu jumlahnya lebih banyak. Karena standarnya adalah orang yang bercita-cita ingin mencapai kebuddhaan dan sudah mulai berjuang. Tapi kalau dalam Theravada, kita hanya menyebut bodhisatta kepada mereka yang pasti berhasil, yang sudah menjadi Buddha. Just cita-cita kita tidak panggil bodhisatta dalam Theravada. Contoh, bodhisatta Gotama. Berarti kita sedang menceritakan Sang Buddha sebelum mencapai kebuddhaan, ngerti ya?
Ngerti ya? Tapi Sang Buddha Gautama jadi Buddha enggak? Jadi kita hanya menyebut beliau sebagai calon Buddha dalam Theravada. Sedikit perbedaan konsep tapi tidak soal, betul ya? Ya, itu penjelasannya. Boleh, setelah itu belakangnya, ya silahkan. Ini sebabnya. Jadi kan saya tuh dari kecil tuh ikutnya itu di Vihara Udayana. Ya. Mahayana sama Theravada itu sebenarnya. Iya. Nah, jadi dan kebetulan saya sekolahnya itu namanya Maitreya Wira dan aliran itu Maitreya gitu. Iya. Nah, gimana pandangan Theravada terhadap Maitreya ini, aliran Maitreya? Iya. Haus ya. Dalam Theravada, ini jawabnya harus mikir ya. Susah jadi biku ya. Anda belum tahu, duduk di sini ceramah itu tidak gampang. Kalau jadi samanera latihan Pak Baja, kalau yang ikut Pak Baja, siapa aja boleh ikut Pak Baja. Nanti daftar ke saya kalau mau satu ketika. Kalau di Mendut bulan Juli. Tapi kalau perempuan harus cukur habis dan biasanya nangis. Nah, kalau Pak Baja Samanera harus memberi ceramah 10 menit dan diberitahu seminggu sebelum. Kadang-kadang ada orang yang gelisah sekali sampai nggak bisa tidur. Lalu satu ketika ada Atasilani. Atasilani itu adalah wanita yang latihan seperti jadi samaneri ya, atau samanera yang perempuan tapi pakai baju putih. Kita sebut Atasilani. Atasilani ini semangat sekali. Wah, dia sudah buat bahan yang the best. Ya maaf ya. Dia sudah buat bahan yang the best. Lalu dia ceramah 10 menit. Ini kisah nyata ya. Lalu dia ceramah 10 menit dengan penuh semangat presentasi. Benar. Saudara-saudari, wah pokoknya cerita Dharma dengan penuh semangat. 10 minutes. Selesai 10 menit, selesai. Sabe sata bawatu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Pingsan dia. Berarti selama 10 menit itu menahan tekanan ya. Tidak gampang. Tahun lalu murid saya mimpin Pak Baja juga, laki-laki, mirip-mirip keadaannya. Dia ceramah bawa kertas. Dan selama ceramah itu baca kertas begini. Selesai ceramah, tidak pingsan. Selesai ceramah mimisan. Ya, jadi begini. Dalam Tripitaka, bahkan bukan dalam Theravada, dalam Sutta. Sutta itu bukan milik Theravada. Sutta itu ditemukan juga di dalam Mahayana dan Tantrayana. Karena kan sebenarnya awalnya kan gurunya sama, ya. Majjhima Nikaya, Anguttara Nikaya, Samyutta Nikaya, Digha Nikaya, Khuddaka Nikaya. Tapi Khuddaka Nikaya hanya 6 kitab. Anda nggak hafal nggak apa-apa, dengar aja. Ya, Khuddaka Nikaya ada 6 kitab. Teragata, Terigata, Dhammapada, Udana, Ityutaka, Suttanipata. 6 kitab tambah 4 kitab besar. Majjhima, Anguttara, Samyutta, Digha. 10 kitab ini ada di Theravada, Mahayana dan Tantrayana. Itu artinya ini kitab paling tua yang sudah ada sebelum perpecahan sekte. Dan ini 10 kitab favorit saya. Oleh karena itu saya tidak pernah khawatir mengajar ke siapapun. Apakah dia dari Mahayana, dia dari Tantrayana, dia dari Theravada, tidak apa-apa. Saya hanya akan mengajar dalam ruang lingkup 10 kitab ini. Betul ya? Dan tidak akan keliru, karena 10 kitab ini ada di setiap sekte. Dari informasi Sutta, dengarkan baik-baik ya. Dari informasi Sutta, Sang Buddha mengatakan bahwa Buddha selanjutnya adalah Buddha Metteyya, atau bahasa Sanskertanya Maitreya. Lalu Sang Buddha mengatakan, ini informasi berharga. Semua Buddha mengajarkan ajaran yang persis sama. Yang pertama ya, semua Buddha mengajarkan ajaran yang persis sama. Ajaran untuk membebaskan diri dari dukkha itu jalan keluarnya hanya satu, jalan mulia berunsur 8. Lalu clue yang kedua, tidak bisa muncul Buddha selanjutnya
apabila Buddha yang mengajar yang pertama ini ajarannya belum terlupakan. Saya kasih contoh. Siapa penemu gravitasi? Isaac Newton ya. Lalu besok saya mengatakan saya penemu gravitasi. Ada yang percaya? Kenapa? Karena Anda masih ingat Isaac Newton. Katakan satu ketika, ini contoh saja ya, pandemi COVID seperti 2 tahun yang lalu. Lalu semua terserang virus, semua lupa penemu gravitasi. Lupa. Apa itu gravitasi? Tidak tahu. Ya, mata kuliah fisika hilang dari peradaban. Beruntung ya, ujian nggak usah belajar lagi ya. Fisika itu sulit sekali. Hilang, nggak ada yang ngerti fisika. Cuma saya ingat, ya, atau saya mencari-cari ketemu. Satu ketika apel jatuh. Isaac Newton kan apel jatuh ya. Ya, ketika semua orang bertanya, apa yang membuat buah apel ini jatuh? Isaac Newton bertanya, mengapa buah ini bisa jatuh? Ya, lalu ketemu gravitasi. Itu yang saya lakukan. Tak ganti, jangan apel, jangan tiru plek ya. Nanti plagiat, ubah-ubah sedikit. Mangga jatuh. Kenapa mangga ini bisa jatuh? Wah, saya menemukan teori gravitasi. Saya klaim. Siapa penemu gravitasi? Abu Jahal. Sah ya, karena semuanya sudah lupa dengan Isaac Newton. Itu yang akan terjadi dengan ajaran Buddha. Semua ajaran Buddha itu sama. Jadi dalam sutta Sang Buddha menyebutkan nama Meteya sebagai Buddha selanjutnya ketika ajaran beliau telah dilupakan seisi bumi. Ya. Lalu kalau ada yang berpikir kenapa ajaran Maitreya di Indonesia saat ini berbeda, Bante? Kalau mengikuti informasi dari sutta kan harusnya sama. Ya, itu artinya lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya. Nomor selanjutnya. Ya, ngerti maksud saya ya? Ya. Ada lagi pertanyaan belakang, silakan. Sebenarnya sama seperti kurang lebih sama beliau. Ya. Yang aku dengar kalau perbedaan Mahayana sama Theravada itu, Mahayana itu kan Mahayana besar kan, terus Yana itu kayak teropong atau gua, jadi gua besar. Kalau Theravada itu artinya apa? Kecil gitu, kecil terus teropong kecil, masalah gitu. Berarti kalau Mahayana itu yang aku dengar itu lebih sulit untuk menjadi gimana, karena konotasinya itu lebih ke arah menolong semua makhluk. Kayak misalnya Dewi Tuani, kenapa dia bisa jadi Buddha? Karena dia suka menolong gitu. Sementara kalau Theravada itu lebih ke pengembangan diri, lebih ke fokus ke jalannya gitu. Itu benar nggak sih? Baik, penerjemahan itu tidak benar. Mahayana artinya aliran besar, Theravada artinya aliran tua. Tidak ada kata kecil dalam kata Theravada. Tapi saya juga tidak tahu siapa yang mulai mempopulerkan penerjemahan itu. Waktu dulu saya sekolah juga ada guru yang menerjemahkan itu. Katanya Theravada itu kapal kecil paling lambat menuju Nibbana. Ini yang saya dapat ya. Kita dapat beda-beda loh. Mahayana kapal besar, jadi lebih cepat mencapai Nibbana. Versi guru saya dulu. Tantrayana katanya kapal jet, sampai Nibbana. Ya, tapi setelah saya menjadi biku, oh ternyata tidak begitu. Ya, lebih hanya kepada perbedaan budaya dan kitab komentar. Kitab komentar maksudnya apa? Setiap aliran itu kan punya guru besar di zaman dulu. Nah, guru-guru besar itu menulis buku-buku. Nah, penulisan buku dari para guru inilah yang sedikit mengubah pandangan agama Buddha dari aliran dia. Contoh di Mahayana terkenal sekali konsep sunyata. Nah, itu juga ditulis oleh, kalau saya tidak keliru, kalau keliru mohon dikoreksi, dari Biksu Nagarjuna, seorang cendekiawan luar biasa dari Mahayana. Ya, kitab-kitab beliau itu sedikit mengubah
ya, cara pandang terhadap ajaran Buddha. Di Theravada juga terjadi, ya, salah satu guru besarnya adalah Biku Buddhaghosa. Beliau menulis sebuah buku disebut Visuddhimagga. Nah, kadang-kadang umat Theravada sendiri juga tidak tahu kalau itu bukan ditulis oleh Sang Buddha. Itu adalah ditulis oleh Pujangga Buddhis. Artinya Sang Buddha sudah wafat. Dan itu juga terjadi di Tantrayana. Tantrayana sih sangat banyak sekali aliran. Tapi salah satu Pujangga Buddhis atau guru besar dari Tantrayana adalah Biksu Atisa. Jadi setiap aliran punya guru tersendiri yang akhirnya time by time itu sedikit mengubah menggunakan cara pandang mereka. Ya, tapi saya akan membahas jawaban yang esensial. Saya mendapatkan ini dari Bante Payutto Mahathera di Thailand. Beliau ternyata membandingkan bahwa ternyata aliran agama Buddha terbesar di dunia saat ini adalah Theravada. Loh, bukan Mahayana, Bante. Ini menurut Bante Payutto. Ya. Tapi besar kecil kan gak ada soalnya. Ya, kita tidak sedang mempersoalkan besar kecil. Ternyata di Mahayana itu alirannya banyak sekali. Contoh aliran Sukhawati itu Mahayana. Aliran Zen itu Mahayana. Dan seterusnya. Nanti cek di internet berapa banyak, how many Mahayana school ya in Buddhism gitu. Nah, kalau Theravada biasanya hanya kita sebut beda tradisi, tapi kitabnya semua sama. Nah, Bante Payutto membandingkan itu semua. Ternyata agama Buddha Theravada itu besar sekali di dunia. Karena yang disebut Mahayana itu nanti berpecah begitu banyak sekte. Baik, oleh karena itu kita juga tidak bisa membahas Mahayana tok. Karena ketika kita menceritakan Mahayana, sektenya banyak sekali. Ya, tapi yang akan saya bahas adalah sebenarnya di 3 aliran ini yang sudah saya pelajari sedikit ya, karena saya profesional dalam artian waktu saya dari pagi sampai malam itu ya untuk berkutat mengenai Dharma. Ketika kita bercerita ajaran esensial nanti jadi sangat mirip. Di Mahayana ada satu aliran yang sangat terkenal di dunia, namanya Zen Buddhism. Pernah dengar? Zen itu Mahayana, ya. Aliran Sukhawati juga Mahayana. Apa itu aliran Sukhawati? Yang sering melafalkan Omitofo. Nah, aliran Zen itu juga Mahayana. Kalau kita pelajari teknik meditasi dari aliran Zen, nanti akan ketemu cukup banyak yang mirip dengan Theravada. Kenapa? Karena sebenarnya kan dulu gurunya sama, betul ya? Dan apa arti Zen dalam bahasa Jepang? Zen artinya jhana, pencapaian tingkat ketenangan yang juga diajarkan di dalam Theravada. Zen Buddhism di Tiongkok namanya Chan Forest. Jadi saudara kalau belum mencapai jhana tidak boleh pulang. Anda datang ke Chan Forest, ya. Nah, Chan itu bahasa Mandarin, Zen bahasa Jepang, bahasa Koreanya Seon. Satu aliran yang sama. Ya, jadi ketika kita membahas beberapa hal yang esensial, masih banyak yang sama. Saya pernah ikut lihat online kelas Bante Tantrayana, murid Dalai Lama, dan itu adalah kelas kuliah. Di kelas itu banyak orang bule-bule yang senang belajar Dharma dan mereka kuliah, mungkin bachelor, kebanyakan sih bachelor ya. Lalu Bante Tantrayana tersebut sedang menjelaskan Sihanada Sutta. Yang mana Sihanada Sutta adalah sutta yang sangat terkenal juga di Theravada. Artinya ketika kita mencoba untuk melihat secara mendalam, kita akan bertemu bahwa banyak sekali ajaran esensial itu sama. Ya, tapi tentu juga ada perbedaan karena beda lokasi, beda culture dan beda pengaruh. Ya, semoga jawaban saya cukup memuaskan ya. Namanya siapa saya lupa? Hector ya. Wah, yang namanya keren banget ya. Sadu. Hector Willy Ongki. Oke. Jam berapa? Jam 9. Nambah satu lagi mau nanya boleh silakan. Namanya siapa saya lupa. Marcel. Silakan. Sebenarnya nanti paham hoki yang nanti. Paham, nanti jangan pakai Hokkien. Nanti yang lain tak nanti. Ya. Jadi ini nanti Siapong
biku itu waktu dapat dana makanan anggur itu Dapat dana makanan apa? dua yang ada biji ya nanti. Iya. Itu memang harus kapinya hancurkan biji yang nanti. Iya. Itu sulit semua. Baik, kenapa? Saya yang translate ya. Ya, kenapa beberapa praktek ketika para biku mendapatkan dana buah-buahan, ada tradisi atau adat winaya, bijinya harus dirusak atau buahnya harus dirusak. Baik. Mungkin ada beberapa alasan, tapi yang saya ingat adalah satu alasan ini. Ya, karena winaya bukunya tebal sekali. Kadang-kadang kami hanya tinggal ingat peraturannya, lupa backgroundnya. Nah, dulu saya belajar winaya 1 tahun dengan Bante Tayanyo, tapi nggak full 1 tahun. Kadang beliau datang, kadang beliau tidak datang. Jadi setiap peraturan itu ada ceritanya. Baik, salah satu kisah di balik peraturan ini adalah di zaman dulu Sang Buddha. Ini seru juga kalau bahas ininya. Saya lihat setelah ini saya bahas apa. Kalau nggak penting tutup ya. Ini pembahasan terakhir. Seru juga loh sebenarnya. Kisah penderita kanker. Besok-besok aja ya. Nanti saya korupsi waktu, nggak apa-apa. Kalau Anda masih kuat sih saya kuat aja. Nanti saya pertimbangkan. Cerita ini dulu. Di zaman Sang Buddha ada agama yang lucu. Ya, zaman Sang Buddha juga banyak agama. Sang Buddha juga masuk beberapa ajaran dulu. Ada ajaran yang lucu. Contohnya ajaran Kesa Kambali. Pertapanya itu pakai jubah dibuat dari rambut semua. Ya. Wah, kalau zaman sekarang muncul di sana teriak. Bayangin orang pakai rambut semua ya. Namanya Kesa Kambali. Zaman Sang Buddha ada orang yang ikut ajaran dan dia percaya tumbuhan itu hidup. Jadi mereka benar-benar menganggap tumbuhan itu hidup. Saya juga heran kalau tumbuhan yang nggak hidup mereka makan apa ya? Berarti harus makan buah yang sudah jatuh, betul ya? Karena dia tidak mau melukai pohon. Jadi akhirnya kalau dalam Buddhis tumbuhan itu dianggap indranya tidak lengkap, tidak dianggap makhluk. Ya, indranya tidak lengkap, tidak mencapai indra yang disebut makhluk. Jadi tumbuhan itu dianggap bukan benda hidup. Nah, ajaran ini, sekelompok orang yang ikut ajaran ini, kalau melihat para biku merusak tanaman, mereka benar-benar nangis terseduh-seduh. Nangis terseduh-seduh. Contoh ya, kalau saya keluar pagi-pagi, saya lihat rumput sudah tinggi gitu ya, saya pakai kerewang itu potong rumputnya. Mereka di samping itu nangis, tega sekali, bisu macam apa itu? Gitu. Mereka nangis tidak tega, ya. Nah itu namanya bequesim ya. Tadi nanyanya kan Hokkien ya. Bequesim itu tidak sampai hati. Jadi akhirnya Sang Buddha juga tidak sampai hati melihat mereka kalau kita motong dahan, mereka nangis terseduh-seduh. Akhirnya Sang Buddha memberitahu para biku seperti ini. Oh para biku, mulai hari ini janganlah merusak tumbuhan agar mereka tidak bersedih. Begitu ya. Lalu pelan-pelan kan orang yang percaya ajaran itu sudah punah ya. Sekarang kalau sebagai biku saya motongin dahan pun yang gak ada yang nangis, kecuali nanti Marcel nangis. Ya, nggak ada yang nangis lagi gitu. Jadi ya akhirnya beberapa biku tidak lagi mempraktikkan kapiyang karohi. Beberapa biku masih mempraktikkan kapiyang karohi. Ya. Jadi terserah kebiasaan masing-masing. Ya. Selama kita sudah tahu reasonnya, itu alasan dibaliknya. Ya, besok saya akan punya cerita yang penting sekali. Ada pena enggak? Saya pinjam satu. Ya. Judulnya Kisah Kucing. Besok ya. Dan ini wisdom. Besok judul saya wisdom. Ya.
Baik, itu jawabannya. Penderita kanker mau? Ini saudara Ongki silakan mau nanya apa? Ya boleh. Ini kemarin saya bertanya. Jadi sekarang kan sudah di Amerika. Nah kemarin itu ada studi agama. Jadi mempelajari semua agama, tapi berdasarkan diajarkan dari di Amerika. Nah di buku itu tertulis kalau agama kita itu satu-satunya agama yang disebut sebagai tata Tuhan, tidak menentukan Tuhan. Saya nggak tahu bahasa dari apa lupa, ya kan? Nah, karena menurut mereka agama mereka itu salah satu agama yang hanya fokus pada pemahaman diri, makanya mereka tidak memiliki, tidak menemukan Tuhan. Mereka membahas dari sisi filosofi, ya, dan punya banyak pendekatan. Nah begini, sebelum saya jawab, karena ini sudah jam 9 lewat, kalau ada yang sudah tidak tahan boleh pulang duluan. Ya, jadi saya tidak paksa karena sudah lewat jadwal. Ya. Sebenarnya mau balik silakan, ada boleh silakan. Yang mau ke toilet juga boleh. Ya. Baik. Ada hal yang sangat menarik. Saya baca dari bukunya Bante Payutto. Kenapa saya terus mengulang nama Bante Payutto? Bante Payutto itu adalah salah satu biku paling cendekia saat ini di Thailand. Beliau sudah umur 80 atau 70-an, hampir 80. Sangat pintar, sangat pintar. Nah, beliau menulis buku judulnya Buddha Dhamma, dan di halaman 1 ada informasi yang sangat luar biasa. Ya, di halaman 1 itu begini. Ada orang yang menganggap bahwa ajaran Buddha itu sekedar filosofi. Ada orang yang menganggap bahwa ajaran Buddha itu science of happiness. Ya, ada orang yang menganggap ajaran Buddha itu teologi. Bagaimana kita sebagai umat Buddha menanggapi? Lalu beliau mengatakan begini. Apakah ajaran Buddha itu adalah filosofi atau bukan? Ini dengan baik-baik ya. Ini harus pakai pikir ya. Ini last one. Ceritakan ke besok aja. Pending ya. Biar besok saya punya bahan ya. Tapi ini seru banget ini. Cerita penderita kanker, pengalaman saya sendiri. Baik, saya akan jawab ini. Nah, filosofi ya. Jadi ini dengar baik-baik, ini harus mikir. Beliau menjawab begini. Apakah ajaran Buddha itu adalah filosofi? Beliau menjawab bahwa sesungguhnya apakah ajaran Buddha itu filosofi atau bukan, biarkanlah orang filosofi yang menilai. Ya, apakah ajaran Buddha adalah teologi atau bukan, biarlah para teolog yang menilai. Apakah ajaran Buddha itu science of happiness atau bukan, biarkanlah mereka yang dalam ranah itu yang menilai. Buddha Dharma, yang tadi artinya apa Buddha Dharma? Ajaran Sang Buddha, betul ya? Buddha Dharma adalah Buddha Dharma. Itu jawaban beliau. Tapi pertanyaannya begini. Filosofi itu bagian dari keilmuan bukan? Bagian dari keilmuan, betul ya? Yang muncul di Yunani. Itu juga adalah satu teorinya orang, itu bagian dari keilmuan. Nah, ketika seseorang menganggap bahwa oh ini adalah teologi, batasan-batasannya seperti ini, yang disebut teologi, ciri-cirinya A, B, C, D, E, F, G. Siapa yang membuat ciri-ciri itu? Orang teologi, betul ya? Kalau begitu, apakah agama Buddha itu teologi atau bukan? Biarkanlah orang teologi yang menilai. Apakah agama Buddha sekedar filosofi atau bukan? Biarkanlah orang filosofi yang menilai. Buddha Dharma adalah Buddha Dharma. Itu jawaban yang sangat luar biasa. Terdengar sederhana tapi bagi saya luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu, ketika orang mau mengukur apakah agama Buddha itu teistik atau tidak teistik, itu juga adalah ukurannya orang. Betul ya? Nah, sekarang kita akan membahas. Ini juga perlu pemikirannya. Ini bagian terakhir. Fokus ya. Fokus. Karena saya bisa tahu Anda fokusnya seberapa persen. Saya punya radar di sini. Jadi saya tuh sambil checking ini pasti fokus enggak. Fokus ya. Dalam di Indonesia, Pancasila sila pertama adalah
ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna dari ketuhanan? Makna dari ketuhanan adalah sesuatu yang paling tinggi, betul ya? Yang sudah tidak ada lagi yang lebih tinggi. Sesuatu yang paling tinggi. Pertanyaan saya, bisa enggak konsep ketuhanan tiap agama semuanya sama? Tidak mungkin bisa. Betul ya? Kita hanya membuat kesepakatan ketuhanan yang Maha Esa agar tidak berdebat. Pokoknya ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam ajaran Sang Buddha, ini kuis tidak berhadiah. Apa yang tertinggi dalam ajaran Sang Buddha? Nibbana. Betul, pencapaian Nibbana. Oleh karena itu, ketuhanan dalam agama Buddha adalah Nibbana. Hanya uniknya, kalau di agama lain Tuhan itu seperti sosok, ngerti ya? Seperti ada figur manusianya. Ataupun kalau tidak ada figur manusianya, serasa seperti manusia. Ya, yang mana bisa marah, menghargai yang memuji, ya, bisa suka sama ini manusia-manusia favorit Tuhan, begitu ya. Jadi ketika kita mendengar itu ada sosok ataupun tidak ada sosok, kita bisa melihat itulah karakter dari Tuhan di beberapa agama di Indonesia. Dalam Buddhis, ketuhanan kita yang disebut Nibbana itu sudah melampaui semua sifat kemanusiaan. Karena manusia ini selalu muncul dengan kotoran batin. Ini menarik sekali. Ini filosofi agak tinggi. Besok kita akan bahas lebih mendalam. Begini. Marah itu baik atau tidak baik? Secara umum tidak baik. Kalau seseorang bijaksana secara sempurna, dengar baik-baik ya, bijaksana secara sempurna, harusnya dia penuh dengan ketenangan atau sering marah atau bisa marah? Mana yang lebih baik? Penuh dengan ketenangan. Oleh karena itu dalam Buddhis, kalau ada makhluk apapun yang masih ada kemarahan, tidak disebut yang tertinggi dalam Buddhis. Yang disebut yang tertinggi itu adalah yang telah tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Lenyap kemarahannya. Ya, keadaan lenyapnya kemarahan dalam Buddhis ini disebut salah satunya adalah Nibbana, termasuk sebenarnya Anagami. Yang mencapai tingkat kesucian ketiga Anagami itu tidak lagi bisa marah. Saya tambah satu lagi yang lebih sulit. Ego. Apa itu ego? Contoh ego itu adalah kalau dipuji senang. Betul ya? Siapa di sini yang kalau dipuji senang? Saya aja angkat tangan ya. Berarti yang nggak angkat tangan angkatnya begini. Enggak, berarti saya dipuji biasa aja. Boleh. Sekarang saya balik. Kalau dipuji senang, dikritik pasti tidak senang. Betul ya? Betul ya? Siapa yang dikritik tidak senang? Ada beberapa ya, tunjuk di sini aja. Ya, itu seperti satu set. Selama seseorang masih ada ego, dipuji dia senang, ditunjukkan atau tidak ditunjukkan. Ada orang dipuji dia nggak menunjukkan. Enggak. Dalam hati simpahwa ya. Hati berbunga-bunga ya. Simpahwa. Bola enggak lah. Saya kok jadi Hokkien saya. Sorry. Ganti bahasa Indonesia ya. Wah, kamu pinter banget ya, bisa kuliah di Prasmo. Itu swasta terkenal loh. Saya dengar ya, S2 manajemen pertama di Indonesia Prasmo loh, gitu ya. Pintar juga saya memuji ya. Tidak tahu benar apa enggak ya. Benar enggak manajemen pertama S2 Prasmo? Benar ya. Nah, wah itu hebat sekali. Enggak, biasa aja, enggak ya. Sama gitu ya. Tapi hati berbunga-bunga. Ya, itu maklum manusiawi. Masih ada ego. Sekarang begini,
Kita sudah tahu orang yang masih ada ego, dipuji senang, dikritik, dicela, dimarahin gak senang. Pertanyaannya, dalam Buddhis, apapun yang masih ada ego dianggap belum sempurna. Jadi makhluk apapun yang kalau yang dipuji masih senang dan dicela dia terluka, tidak disebut makhluk tertinggi dalam Buddhis. Begitu ya? Nah, oleh karena itu yang disebut tertinggi dalam Buddhisme adalah yang telah lenyap kemarahan. Ini bagian terakhir, setelah ini kita istirahat ya. Yang lenyap nafsu dan keserakahan, dan yang lenyap egonya, susah setengah mati ya. Tapi setidaknya kita tahu bahwa inilah yang disebut suci sempurna dalam Buddhis. Tidak ada kemarahan, tidak ada nafsu dan keserakahan, tidak ada ego sedikit pun. Makhluk yang mencapai ini disebut pencapaian nibbana. Kita sebut arahat ataupun Buddha. Oleh karena itu dalam Buddhis, kalau ditanya ketuhanan yang Maha Esa dalam Buddhis ketuhanannya apa, saudara-saudari jawab pencapaian nibbana. Tapi kalau orangnya nggak paham, jawab aja Sang Buddha. Ya, akhirnya kita pusing jelaskannya, betul ya? Tuhan dalam agama Buddha apa? Nibbana. Apa itu nibbana? Anda punya setengah jam enggak? Kan begitu ya? Enggak. Saya sudah mau berangkat. Sang Buddha. Sopok Sang Buddha. Buka Google. Buddha. Ini. Oh ya, baik gitu ya. Padahal sebenarnya mau menjelaskan dengan sempurna ketuhanan dalam agama Buddha adalah nibbana. Ya, dengan jawaban itu nanti beritahu temannya di Amerika bahwa dia hanya berusaha mencari sosok Tuhan di agama lain dalam agama Buddha. Dengarkan baik-baik ya, ini agak sulit ini ya. Ketika dia berusaha mencari definisi Tuhan seperti di agama lain dalam agama Buddha, dia tidak ketemu. Tapi dia juga tidak punya hak mengatakan, oh agama Buddha tidak bertuhan. Tidak, hanya konsep kita berbeda ya. Nanti telepon temannya, bro, you punya 30 menit enggak? Ya, jangan. Ongki harus jawab sendiri ya. You punya 30 menit enggak? Enggak punya. Di sini masih pagi. Kirim foto Sang Buddha. Gak, selesai. Betul ya? My God. Apa ini? Oh my God. Masa dia nggak ngerti? Kita sudah kirim foto Sang Buddha, kita tulis this is my God. Dia masih nggak ngerti. What is this? Oh my God. Saya punya 30 menit bro. Silakan jelaskan ya. Ya, sungguh kebahagiaan besar. Hari ini kita belajar banyak. Sudah selesai, ada yang mau tanya? Boleh. Silakan. Yang lain belajar sabar ya. Sebenarnya ini temanya di kasus yang sering terjadi di KMB. Jadi kalau pertama kali masuk KMB, pertanyaan common yang biasa aku terima atau teman-teman biasa terima adalah KMB ini alirannya apa? Dan kemungkinan yang sekarang ada di sini pasti udah tahu kalau KMB ini biasanya ada. Karena dulu kan pendirinya salah satunya juga dibimbing sama Bante Panya gitu berarti. Aku selalu jawabnya kayak gitu berarti. Karena kita dari awalnya dibimbing sama Bante Panya, jadi dari culture awalnya kita Theravada dan sampai saat ini kita Parita selalu Theravada. Tapi beberapa orang tuh kayak bertanya-tanya gitu loh berarti. Kayak aliran di Buddhisme kan sebenarnya banyak. Terus mereka merasa kayak misal mereka dari alirannya berbeda sama kita Theravada. Mungkin kan Parita-paritanya juga beda berarti. Nah, waktu mereka masuk ke KMB, mereka merasa, oh kita Buddha tapi beda. Dan mereka nggak mau lagi ke KMB gitu betul. Jadi kadang tuh gimana ya caranya kita menjelaskan kalau kita tuh biasa Theravada tapi ajarannya sama gitu. Tapi kan sulit kan dari cara kita menjelaskan ke mungkin sesama mahasiswa yang mungkin belum tahu gitu. Nah gimana cara kayak kita menyetarakan perbedaan itu berarti dan kayak menanggapinya tuh gimana berarti? Tanya dia dulu.
Bro, sis, ada 30 menit lah. Agak panjang ini ya. Nah, gimana baiknya ya? Baik, yang pertama sih kalau saya pribadi, saya tidak pernah memaksa siapapun yang ingin belajar. Kalau itu saya pribadi, ya, saya tidak mewakili KMB. Kalau saudara-saudari Livia sih mewakili KMB, itu sulitnya ya. Tapi saya ingin menceritakan isi hati saya. Saya hanya berbahagia siapa yang ingin belajar Dharma, ketemu saya ajarkan. Tapi kalau dia tidak ingin belajar Dharma dari saya, juga tidak apa-apa. Kalau itu prinsip saya. Tapi menjawab orang kan tidak mungkin menjawab seperti itu. Saya pikir boleh menjawab seperti ini. Jawabnya seperti ini. Di KMB Prasmul itu anggotanya dari semua aliran. Ya, kami sepakat bahwa guru kita adalah Sang Buddha, dan kita berlindung pada Tiratana atau Triratna dalam bahasa Sanskerta, Buddha Dharma Sangha. Hanya kalau sembahyang, kami dari dulu mengikuti tradisi Theravada dalam sembahyang puja bakti. Ya, kita menjauh sejauh seperti itu. Apa yang respon mereka di luar kontrol kita, begitu ya. Tapi kita sebagai perwakilan kelompok, kita harus berusaha meyakinkan orang bahwa kita mempersembahkan hal yang baik, ya. Saya hari ini berjubah Theravada. Saya tuh tidak mikir setelah ini saudara mau belajar Buddhism seperti apa. That is not my business. Yang saya ingin adalah Anda pulang lebih bijaksana. Anda pulang hidup Anda lebih bahagia. Anda pulang kemarahan Anda berkurang. Anda pulang masalah-masalah hidup Anda berkurang. Itu yang saya inginkan. Kalau lain kali kita ketemu, saya juga nggak ingat nama saudara, terus terang aja. Karena kenapa setiap hari saya ketemu orang baru. Kadang-kadang saya ditagih, Bante ingat saya. Gimana ingat lah, sehari ketemu kadang 50 orang, kadang 100 orang, betul ya? Bante ingat saya. Yang dari Palembang ya Bu? Iya Bante, nama saya siapa? Saya kena itu ya, kuis tidak berhadiah. Jadi ya jawab saja seperti itu. Boleh mengatakan anggota KMB kita itu dari semua aliran. Hanya dari awal kita sembahyangnya menggunakan puja bakti tradisi bahasa Pali, ya, tradisi bahasa Pali. Tetapi program kita sangat menyenangkan. Ya, jawab aja begitu. Program kita sangat menyenangkan. Nanti datang ya, gitu ya. Ya, dia datang syukur. Dia nggak datang telepon ya. Ya seperti itu. Ada pertanyaan lanjutan dikit. Boleh silakan. Dari dosen Prasmul sempat mengajak saya ketemu ngobrol gitu. Beliau bilang bahwa apakah KMB Buddhidaya ini sudah menjadi sebuah organisasi yang baik untuk kampus? Karena saya lihat KMB Buddhidaya ini sangat Theravada center, dia bilang gitu. Padahal aliran di Buddhis sendiri itu banyak sekali gitu. Nah gurunya tuh bilang kayak gitu berarti. Dan kayak saya pun menanggapi ini agak bingung ya berarti. Kayak apakah sebenarnya memang suatu organisasi apalagi di dalam kampus itu, apakah lebih baik kita kayak mendatangkannya itu yang ada bakti Theravada, ada bakti apa, tapi kalau itu jadi nggak konsisten ya berarti ya, itu gimana ya berarti menanggapi itu? Menurut saya cara bagaimanapun baik, hanya harus ada standarnya. Yang disebut Dharma itu adalah, ini dari Sang Buddha ya, Kalama Sutta ya. Yang disebut Dharma adalah ajaran yang membawa berkurangnya dosa loba moha, kemarahan, keserakahan, kebodohan batin. Ketika seorang guru mengajarkan ajaran-ajaran yang membawa berkurangnya dosa loba moha, maka itu adalah Dharma ya. Jadi dengan pemahaman seperti itu, ya terserah saja bagaimana panitia memilih menyeleksi guru. Selama bagi saya guru-guru yang dipilih itu adalah yang benar-benar membawa manfaat untuk semua peserta ya. Jangan salah pilih guru. Maksud saya salah pilih guru apa? Saya tidak sedang bercerita aliran. Kalau kita kembali ke zaman Sang Buddha pun kita bisa salah guru. Contohnya kalau kita ketemunya Dewa Datta ya, yang mau membunuh Sang Buddha.
Ya, Dewadatta itu ketemu murid. Nama muridnya adalah Pangeran Ajatasattu. Dan dia ajari Pangeran Ajatasattu bunuh ayahnya. Jadi tugas dari panitia itu siapapun guru yang diundang, dengerin dulu ceramahnya apa. Ya, kalau ada buku yang dipublis sama guru tersebut, coba dicek dulu sesuai dharma tidak. Ya, sesuai dharma aliran mana? Tidak harus aliran mana. Ya, sesuai dharma itu adalah mengikuti tiratana untuk berkurangnya dosa loba moha. Ya. Kalau itu jawaban pribadi dari saya seperti itu. Tapi nanti mau bagaimana eksekusinya silahkan didiskusikan sendiri. Ya. Kalau di Indonesia, di wihara-wihara ada wihara namanya di bawah binaan STI. Saya dari STI, Sangga Theravada Indonesia. Jadi wihara-wihara yang bergabung di dalam organisasi STI, mereka biasanya hanya mengundang biku STI untuk mengajar di wihara tersebut seluruh Indonesia. Tapi kalau mereka mau mengundang guru dari luar, boleh izin dulu ke bante-bante senior. Kenapa? Karena bante senior ini akan seleksi, ini gurunya pantas tidak. Kalau sampai guru ini ngajarnya aneh, siapa yang kena? STI kena, umat dirugikan. Emang bisa aneh apa? Contoh, ini terjadi, ini pengalaman kami. Ada biku, ada seseorang aja, ya. Ada seseorang pertapa minta menginap di wihara kami. Ya menginap ya silahkan, bagaimana? Orang mau menginap, dia seorang pertapa, boleh, silahkan. Ternyata apa yang terjadi? Pertapa ini ya juga interaksi dengan umat. Setelah beberapa hari, ternyata dia menjual jimat. Dia ajak orang beli jimat. Ini sakti dan sebagainya. Padahal kalau saudara punya pandangan benar, yang menjadi pegangan kita adalah hukum karma, bukan jimat. Maksudnya apa? Ada orang yang percaya kalau dia punya jimat dia bisa kaya. Kalau kita dalam dharma mau kaya ya kerja keras, belajar, nabung, jangan ditipu orang, punya teman yang baik. Bagya Pajasuta, itu nama ajarannya. Jadi akhirnya ketahuan oleh para bante senior, loh kok jual jimat? Itu pandangan salah secara dharma. Akhirnya mereka rembukan, sehingga kedepannya kalau mengundang biku datang, memberitahu dulu, tolong tidak memberi anusasana ataupun khotbah kecuali diberikan izin. Ya, kalau dia mau memenuhi aturan itu silahkan menginap saja. Tapi kalau ingin mengajar, izin dulu. Kalau izin, diseleksi dulu sama para guru. Ini demi kebaikan bersama di wihara binaan STI, tidak semua wihara ya. Saya hanya bercerita bahwa kadang-kadang peraturan itu muncul karena pengalaman. Ingat, di zaman Sang Buddha pun kadang-kadang bisa muncul pertapa yang jahat, walaupun menggunakan jubah. Contohnya, Biku Dewadatta. Oleh karena itu, bagi saya pribadi, memilih guru itu bukan hal yang keliru. Anda harus memilih guru. Ya. Yang tidak boleh memilih adalah terakhir habis ini pulang. Dari tadi terakhir nggak habis. Ya kan pertanyaannya nambah. Betul ya? Kalau pertanyaan nambah saya jawab. Yang tidak boleh memilih itu adalah berbuat baik. Berbuat baiklah kepada semuanya yang membutuhkan pertolongan secara bijak. Tapi kalau guru dipilih, buktinya apa? Anda kuliah milih nggak? Milih. Kenapa milih Prasmo? Ya karena berpikiran bahwa kualitasnya bagus. Itu sama dengan memilih guru. Ya itu dari saya. Ya, semoga tidak ditafsirkan salah. Nah, saya sudah berusaha menjawab sebaik mungkin. Anumodana semuanya. Semoga saudara-saudari semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sate sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.